Apa yang dilakukan ini? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Dokter Terawan dipecat. Dokter yang pernah menerima penghargaan tertinggi di bidangnya. Apa yang dilakukan ini? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja idinya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok. Dokter Terawan dipecat. Dia malu, Pak. Malu dia. Sebagai Letnan Jenderal, dokter yang telah puluhan tahun berpraktek, sudah lebih dari 42.000 orang yang dibantu dengan praktek yang dianggap salah tadi itu, ya kan? Kemudian dia ini memimpin rumah sakit RSPAD agak lama, Pak, dan RSPAD-nya bagus. Lalu beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, walaupun nggak sampai selesai, tetapi pernah diberi amanat oleh negara untuk jadi Menteri Kesehatan. Dan Bapak Ibu Saudara, Dokter Terawan ini adalah dokter yang pernah menerima penghargaan tertinggi di bidangnya. Apa namanya itu? Narayan apa itu? Penghargaan, saya sudah lihat, Pak. Nama-nama penghargaan, saya nggak hafal. Banyak sekali penghargaan Dokter Terawan. Oleh negara. Kepada Dokter Terawan. Tiba-tiba dipecat. Malu nggak sih dia? Pasti dia malu. Teman-teman Komisi 9 pernah nanya kepada Dokter Terawan. Kita ingin undang di sini sebetulnya, Pak. Dia tidak mau. Ini kenapa? Nanti kalau saya datang kan juga belum tentu ini saya yang rugi, Pak, katanya. Wong saya ini udah dipecat kok. Kalau saya datang ke sana kan rugi saya. Nah, etis enggak, Pak, orang dipecat atas nama penegakan etika dengan cara mempermalukan seperti ini? Saya tahu bahwa ada surat ini tanggal kalau tidak salah 8 Februari ditujukan ke PBID oleh MKEK. Jadi MKEK ini menulis surat ke PBID untuk meminta agar saudara TAP itu diberhentikan secara tetap dan permanen di dalam pelaksanaan muktamar yang akan dilaksanakan di Aceh. Tetapi setelah itu tanggal 15 Maret, Bapak Ibu, ada undangan dari MKEK kalau tidak salah ini ke Dokter Terawan. Ini ada suratnya di saya nih. Ya. Untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang mengundang MKEK. Tanggal 15 Maret diundang. Tadi tanggal 8 Maret sudah ada surat dari MKEK juga ke PBID yang meminta penegakan supaya dia dipecat. Lalu tanggal 15 diminta datang untuk konfirmasi klarifikasi itu. Dokter Terawan nggak datang. Tanggal 18, Pak, 3 hari setelah itu dikirim lagi surat ke Dokter Terawan, minta hal yang sama. Kalau nggak datang ini akan dibawa ke muktamar. Saya coba telusuri, Pak, kenapa Pak Terawan ini kira-kira nggak datang? Jawabannya, untuk apa datang? Oh, udah pecat. Sudah ada putusan pemecatan dari MKEK. Dan sifatnya menurut Pak Budi tadi, di dalam paparan Pak Budi, itu final mengikat wajib dikerjakan PBID. Orang sudah dipecat, dipanggil lagi klarifikasi. Siapa yang mau klarifikasi lagi? Untuk apa? Orang dipecat, udah berhenti. Titik. Jangan sampai Bapak bikin klausul surat tanggal 15 dan 18 itu untuk seakan-akan mengatakan Terawan tidak kooperatif. Dia bukan tidak kooperatif. Dia mau datang, tetapi jangan dipecat dulu. Kalau sudah dipecat kan apa hubungan saya lagi dengan ini? Ini kan kasihan ini orang. Ini Dokter Terawan ini macam dokter biasa-biasa gitu loh. Nah ini tolong, Pak, ini diklarifikasi juga soal surat ini supaya terbuka ke publik. Ini banyak orang nggak tahu kalau ada surat itu. Pak, Dokter Terawan itu dipanggil ke DPR itu selalu datang, Pak. Saya saksinya, Pak, kalau dipanggil datang. Kadang-kadang mohon maaf kalau menteri lain itu dia bilang lagi ada rapat dengan presiden lah, yang rapat apalah, rapat itu kadang-kadang malah diwakilkan oleh sekjen. Kalau Dokter Terawan datang, Pak, ke sini kalau dipanggil. Sudah diberhentikan jadi Menteri Kesehatan pun waktu itu, setelah itu kita panggil ke sini datang. Saya ingat waktu itu kasus vaksin Nusantara. Kalau orang-orang biasa kan sudah nggak datang itu. Apalagi dipanggil oleh ID. Saya pikir pasti datang kalau caranya baik. Ini loh Dokter Terawan itu. Datang sini vaksin Nusantara. Kemarin kita panggil ke sini. Kita mau selesaikan juga masalahnya. Waktu itu Bapak Ibu nih pimpinan.
Saya ingat keputusan kita apa soal vaksin Nusantara. Kasih ke pemerintah supaya pemerintah menyelesaikan. Oleh pemerintah diambil keputusan waktu itu. Ada Panglima TNI, ada Badan POM, kemudian ada Menkes kalau nggak salah waktu itu duduk bersama. Lalu nggak selesai sekarang. Menurut saya itu nggak selesai. Akhirnya Dokter Terawan ya itu tadi. Lalu ini ID di dalam putusannya itu saya juga baca putusan ID ini. Mengatakan Dokter Terawan tadi mengiklankan. Siapa yang iklankan? Saya belum pernah lihat ada running text yang mengatakan ikutlah vaksin Nusantara. Nggak ada tuh. Ya kan? Atau misalnya nulis di koran, di media apa bahwa ini ampuh dan seterusnya ikutlah vaksin Nusantara, nggak ada. Yang mengiklankan Ibu Nihayatul Wafiroh nih, Wakil Ketua Komisi 9. Ngomong di media kalau dia sudah ikut vaksin Nusantara. Yang mengiklankan saya, Wakil Ketua DPR. Ada beberapa pejabat negara, ada mantan pejabat negara yang mengiklankan, bukan Terawan. Kenapa dia yang salah? Coba tunjukkan ke saya mana iklan yang katanya salah itu yang dilakukan oleh Dokter Terawan. Oh, katanya vaksin Nusantara ini belum sempurna penelitiannya. Saya tanya sekarang, vaksin COVID di Indonesia yang sempurna penelitiannya apa? Coba tunjukin ke saya dulu, Bapak-bapak. Bukankah vaksin-vaksin itu masuk ke Indonesia itu pakai istilah emergency use authorization? Apa itu emergency use authorization? Emergency use authorization itu artinya yang dipakai dalam keadaan emergency. Berarti kan belum sempurna sekali itu vaksinnya, maka pakai istilah emergency itu. Berarti vaksin yang lain itu pun belum ada yang sempurna. Lalu kenapa vaksin Nusantara dianggap lain dari yang lain? Aneh bin ajaib gitu. Padahal setelah disuntikkan ke banyak orang, nggak ada masalah. Saya termasuk yang disuntik vaksin Nusantara. Bukan dipaksa. Saya datang ke sana nggak dipaksa, nggak ada satu orang pun memaksa saya untuk ikut vaksin Nusantara. Ibu Nini ini, wakil ketua kita, juga ikut divaksin, nggak dipaksa. Nggak ada masalah, Pak. Setelah di DSA saya, ini di DSA, Pak, nggak ada masalah saya. Dan saya di DSA setelah kasus ini berkembang, artinya sudah melebar kemana-mana gitu. Saya sudah tahu persis bahwa ini ada masalah di DSA oleh ID. Tapi saya tetap datang, Pak, DSA. Karena kemauan saya sendiri. Apa yang salah? Yang terakhir, bagian yang ingin saya sampaikan. Bagian pertama, mungkin nanti kalau direspon ada bagian kedua. Bagian pertama ini begini. Ya, ini dipercepat Ibu Ketua. Bapak Ibu, kalau misalnya ini Dokter Terawan ini sudah dipecat, menurut Bapak Ibu ada lagi nggak solusi untuk dia? Apalah yang bisa kita lakukan untuk Dokter Terawan supaya dia jangan sampai teraniaya seperti itu? Sebentar lagi Bapak ini udah mau pensiun. Masa di akhir usia masa dinasnya seperti ini kita perlakukan yang tidak terhormat dengan cara-cara tidak baik? Saya Pak waktu di SPAD, waktu saya duduk hanya beberapa saat di situ, saya melihat ada beberapa profesor dari Amerika. Bukan profesor abal-abal, saya tahu, karena saya juga dosen dulu, Pak. Mereka tuh menjelaskan banyak hal, termasuk soal terapi Vaknus, juga termasuk soal DSA. Saya lagi di situ, Pak. Ada beberapa orang. Nah, apakah misalnya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk memberikan, katakanlah, memulihkan kembali nama baik Dokter Terawan? Intinya saya ingin agar ID ini tetap memiliki legitimasi dan martabat yang tinggi dalam rangka membina anggotanya seperti yang terdapat dalam ADRT-nya, tetapi Dokter Terawan juga jangan sampai dipermalukan. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, kalau dia tetap diberhentikan secara permanen dari keanggotaan ini, dia tidak bisa praktek lagi sebagaimana sedang aturan yang ada. Konsekuensinya adalah orang akan tetap datang ke Dokter Terawan minta tolong. Tolong saya Pak di DSA, tolong saya Pak diobati, tolong. Dan Dokter Terawan ini ada banyak pasiennya yang sembuh. Teman saya kemarin Pak ada sembuh Pak, saya saksikan sendiri sembuh, sekarang udah sehat. Tetap datang Pak. Kalau dia tetap datang, apakah dia boleh berpraktek atau tidak? Apakah harus minta izin dari bapak-bapak ini untuk berpraktek atau tidak? Kalau dia tidak minta izin dan dia tetap melakukan praktek, justru yang sebaliknya terjadi adalah ID ini wibawanya terdegradasi. Wibawanya bisa mundur, turun. Kenapa? Orang percayanya ke dia, bukan ke organisasi profesi ini. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena itu saya minta Bapak Ibu pimpinan, ini kita selesaikan dengan cara-cara terhormat. Cara-cara yang baik yang menguntungkan semua pihak. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kasus Dokter Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi, mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu lain yang berhubungan dengan itu. Saya kira beliau juga sudah memenuhi syarat itu. Kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Saya lihat ID nggak ada ini. Di profesi anggota ini ID tidak melakukan
pembinaan dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Jelas, cuci otaknya Dokter Terawan itu berguna bagi manusia, berguna masih bagi pasien, dan banyak dan semua pasien mengatakan bahwa itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, memberikan kesehatan, menambah kecerdasan. Banyak sekali yang disampaikan oleh pasien-pasien Dokter Terawan terkait dengan testimoni mereka setelah dilakukan DSA. Apa yang dilakukan ini? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mencat-mencat kalau nggak setuju. Bubarin aja ID-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok. Dan lagi yang ID itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini nggak punya daya, nggak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Tergantung pemerintah. Pemerintah mau menggubris atau tidak menggubris. Tapi ada tapinya. Parlemen ini terbentuk untuk mengawasi pemerintah. Jelas itu fungsinya. Tapi kalau ID apa?